Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kembali atau mengulang kembali materi kuliah tentang penulisan karya ilmiah. Materi yang akan saya bawakan sama seperti judul mata kuliahnya, yaitu tentang penulisan karya ilmiah. Sebelumnya, apa sih itu karya ilmiah? Karya ilmiah yaitu karangan-karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan berbagai fakta-fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang benar. Adapun syarat-syarat khusus dalam penulisan karya ilmiah antara lain, yang pertama, menyajikan berbagai fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, tentu dengan berbagai sumber dan data-data yang sudah didapatkan dan bukan hanya sekedar opini belaka. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang ketiga, ditulis dengan jujur dan akurat. Dan yang keempat, ditulis secara sistematis, konseptual, dan terprosedural. Oke, adapun tata cara dalam penulisan karya ilmiah antara lain, yang pertama, menggunakan ukuran kertas A4, lalu diketik pada satu sisi bagian kertas. Jenis huruf yang digunakan yaitu Times New Roman, dan ukuran huruf yang digunakan yaitu ukuran 12. Lalu yang kedua caranya yaitu pada bagian spasi dan jarak. Jarak yang digunakan pada bagian jarak antara atas dan bawah yaitu 1,5 cm. Lalu yang ketiga yaitu margin atau batas tepi menggunakan formasi 4, 3, 3, 3. 4 cm bagian kanan, 3 cm bagian atas, 3 cm bagian kiri, dan 3 cm bagian bawah. Oke, yang selanjutnya yaitu pemberian nomor pada karya ilmiah. Yang pertama, bagian sampul tidak perlu diberikan halaman, nomor halaman. Lalu yang kedua, pada bagian kata pengantar diberikan halaman berupa angka Romawi. Begitu juga pada bagian daftar isi juga diberikan halaman berupa angka Romawi. Dan yang terakhir yaitu pada bagian bab-bab selanjutnya atau pada materi-materi selanjutnya itu diberikan angka biasa. Oke, baiklah, mungkin hanya itu penyampaian dari materi teknik penulisan karya ilmiah. Semoga bisa dimengerti dan semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, pada materi yang terakhir yaitu macam-macam atau contoh-contoh dari kata baku dan tidak baku. Sebelum masuk ke contoh-contohnya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit dari kata baku dan tidak baku. Dalam penggunaan bahasa Indonesia masih banyak dan sering terjadi kesalahan, terutama dalam penempatan kata baku maupun tidak baku. Baik kesalahan dari segi penulisannya atau bahkan dari segi pengucapannya. Walaupun itu digunakan pada kata tidak baku, namun masih banyak juga yang melakukan kesalahan. Jadi, dalam bahasa Indonesia itu terdapat dua kata, yaitu kata baku dan kata tidak baku. Kata baku yaitu kata yang berdasarkan atau sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Sedangkan kata yang tidak baku adalah kata yang berlawanan atau tidak sesuai dan tidak mengikuti pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Perbedaan lainnya yaitu dapat kita ketahui dari kehidupan sehari-hari, seperti kata baku biasa digunakan pada kegiatan-kegiatan resmi atau formal, tempat-tempat resmi atau formal seperti sekolah, kantor, dan tempat-tempat formal lainnya. Sedangkan kata tidak baku sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Biasanya kepada keluarga, kepada teman, sanak saudara atau lain sebagainya, bahkan digunakan ketika berkomunikasi melalui kirim pesan, di mana agar mudah dapat dipahami. Baiklah, contoh-contohnya antara lain seperti yang saya ringkas menjadi 10 macam contoh-contoh kata baku dan tidak baku, yaitu amfibi, amfibi, cabai, cabe, foto, foto, daftar, daftar, hakikat, hakikat, izin, izin, komplit, komplit, masjid, masjid,
napas, nafas, dan sekretaris, sekretaris. Oke, jadi itulah 10 contoh kata baku beserta tidak bakunya. Jadi dapat kita ingat bahwa perbedaan dari keduanya adalah kata baku sering digunakan pada kegiatan-kegiatan resmi atau dalam percakapan yang bersifat formal, sedangkan penggunaan kata tidak baku sering digunakan dalam kehidupan atau kegiatan berkomunikasi sehari-hari yang tentunya mudah dipahami. Oke, mungkin itu singkat dari penjelasan saya. Semoga bisa dimengerti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.